Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar SCM PT Telkom Bogor yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, 3 kenikmatan yang sangat bernilai dalam kehidupan kita, sehingga bisa kita menggunakan kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kajian SCM pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana tugas ibadah kaum profesional. Untuk itu saya akan share screen ya, sebagai bahan bagi kita untuk ceramah atau kuliah SCM pada hari ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya bekerja itu merupakan realisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan-pekerjaan kita itu bagaimana kita upayakan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah, itu sangat terkait dengan niat atau motivasi yang melandasi amal perbuatan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man hajara lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Jadi di dalam hadis ini cukup panjang. Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niat dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pernah dahulu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah, dari situ kemudian ada seseorang tadinya melamar seorang wanita di kota Makkah, yaitu Ummu Qais. Ya, jadi Ummu Qais ini ternyata lamaran belum diterima, dia sudah hijrah ke Madinah. Lalu sahabat ini ikut juga hijrah ke Madinah. Tetapi yang melandasinya bukan karena merupakan perintah dari Rasulullah SAW, tetapi dia melaksanakan itu karena ada seseorang wanita yang dia cintai, dia ingin menikahi wanita tersebut, yaitu Ummu Qais. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatnya adalah untuk menikahi wanita tersebut, tetapi kemudian Allah kabulkan. Makanya dia disebut oleh sahabat yang lain muhajir Ummu Qais. Ya, jadi orang yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Oleh karena itu, bagi kita di dalam melaksanakan setiap aktivitas yang kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai seorang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di dalam melayani umat, maka niat itu sangat menentukan. Niat itu sangat memberikan nilai terhadap apa yang kita lakukan. Dan dia akan menjadi suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abid, sebagai orang yang akan mengabdikan seluruh kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala
Dan ini kita nyatakan, kita ikrarkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku pun aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kita merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua pendekatan. Ada ibadah-ibadah yang bersifat personal. Dia lebih menekankan kepada aspek spiritualitas. Ya, ketika kita berdoa, berzikir, bangun malam, ya, lalu kemudian kita mengeluh kesahkan kondisi dan situasi yang kita hadapi sekarang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan seluruh keadaan perasaan kita kepada Allah. Ini namanya disebut dengan munajat. Ya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih bersifat personal. Ya, personal. Kemudian yang kedua ada aspek sosial, yaitu bersentuhan dengan orang banyak, dengan masyarakat, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dahulu, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasalu billail wa nasunyam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi beliau itu menggabungkan antara ibadah personal dengan ibadah sosial. Ya. Diawali dengan ibadah sosial terlebih dahulu, yaitu adalah memulai salam, menebarluaskan salam. Jadi seseorang itu menebarkan salam itu maknanya adalah dia telah membuka dirinya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan ucapan, dengan menyapa, ya, dengan menyapa seseorang dengan sapaan yang indah, sapaan yang mengandung nilai keselamatan dunia, keselamatan dari akhirat, itulah ucapan salam. Jadi pengertian assalamualaikum dalam terminologi ya Islam itu maknanya adalah mendoakan orang lain selamat dunia dan selamat hari akhirat. Oleh karena itu, salam ini dijadikan sebagai landasan dalam dakwah Islam. Kemudian yang kedua adalah berbagi makanan. Ini sudah mulai kepada aspek sosial. Kemudian menjalin komunikasi, hubungan silaturahim, juga aspek sosial. Nanti kemudian, ya, kata Rasulullah, wasallu billail wa nasunyam. Maka sholatlah kalian di waktu malam pada saat orang lain tertidur. Ini adalah aspek personal, ya, aspek spiritualitas. Ya, makanya di dalam kita merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang bersifat personal, lebih kepada menekankan pada aspek spiritualitas, dan kemudian yang kedua adalah ibadah sosial, ya, yang lebih menekankan kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan yang berhubungan dengan kebutuhan hajat orang banyak, ya, public services. Ibadah dapat kita jadikan sebagai spirit kerja yang terbaik, ya. Jadi the best spirit yang dapat mendorong seseorang itu untuk melakukan sebuah pekerjaan yang berkualitas, pekerjaan yang terbaik adalah ketika dia melandasi pekerjaan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 alasannya kenapa seseorang itu bisa melakukan pekerjaan yang terbaik karena landasan ubudiyah kepada Allah ini. Pertama, karena memang dia ingin mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Karena Allah telah menciptakan dirinya sebagai ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di manusia ini diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang terbaik dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, boleh saja kita suatu saat misalnya mencoba untuk membandingkan diri kita. Silakan nanti Bapak dan Ibu pergi ke Safari Garden. Cari di sana yang bernama Mr. Monkey, ya, atau Miss Zirafah, ya, jerapah, ya. Coba bandingkan, ya, bandingkan diri kita dengan mereka, ya, kira-kira mana yang lebih baik, terbaik. Kalau kita misalnya diberi oleh Allah leher seperti jerapah, susah kita membangun rumah,
Bagaimana kita akan membangun rumah, segede apa rumah yang akan kita bangun. Atau misalnya kalau kita diciptakan oleh Allah ya seperti Mr. Monkey tadi yang dikatakan oleh seseorang ya namanya Mr. Darwin bahwasanya manusia itu dari monkey katanya. Ya mungkin dia sendiri barangkali. Yang jelas kita ini bukan. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma indafik. Ya, yang keluar dari sulbi wat taraib. Ya sebagai ciptaan yang terbaik ya dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi ketika kita menyadari betapa karunia Allah kepada kita, Allah ciptakan yang terbaik, maka tentu seyogianya, seharusnya, sepantasnya ya kita juga mempersembahkan ubudiah kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, lakukanlah sholat yang khusyuk. Kalau kita misalnya pergi ibadah haji, misalnya begitu, ibadah haji yang mabrur. Kalau kita melaksanakan ibadah saum sebentar lagi, kita akan sampai kepada Ramadan. Ya, lakukanlah ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah mempersembahkan ubudiah kita kepada Allah yang terbaik. Kemudian yang kedua, kenapa kita menjadikan ibadah sebagai spirit kerja yang terbaik? Karena Allah siapkan sumber daya alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan oleh manusia. Ya, di dalam surah Al-Jathiyah ayat 13, situ Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa sakhkhara lakum, Allah telah menundukkan bagi kamu ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Makanya kita bisa ya bertamasya di angkasa. Ya, langit ya disebut langit itu yang di atas bumi ini namanya langit. Ya, jadi kita bisa bertamasya di angkasa, bahkan ada yang sampai ke bulan. Ya. Bahkan kita bisa menjelajahi dunia ini dengan jarak tempuh yang begitu jauh tapi dengan waktu yang sangat singkat. Ya, orang bisa pergi ke London hanya dengan 15 jam saja. Pergi ke kota Makkah ya untuk melaksanakan umroh, ya pergi ke Madinah, ziarah kepada makam Rasulullah SAW sambil kita sholat di Masjid Nabawi, itu hanya 10 jam saja. Ya, jadi kalau misalnya hari ini kita berangkat sore hari ini, ya hitunglah 10 jam sampailah kita di kota Madinah. Jadi bisa kita sholat subuhnya nanti di kota Madinah. Nah, nanti kemudian kita balik lagi ke Bogor, salat subuh lagi di kota Bogor. Ya, begitulah Allah memberikan kepada manusia itu kemampuan untuk menundukkan ya langit dan bumi ini. Ya, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, untuk dapat menundukkan semua itu Allah berikan potensi. Ya, kemampuan yang bisa ditingkatkan itu adalah ilmu. Cuman ilmu ini kalau tidak dilandasi dengan iman dia akan membawa kepada kerusakan. Ya, kenapa? Karena manusia itu kalau dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang muncul adalah kerusakan. Ya, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi nampak kerusakan di muka bumi ini sebetulnya adalah karena memang perilaku manusia. Ya, jangan kita salahkan banjir bandang kalau misalnya saluran air itu yang kita sumbat. Ya, atau misalnya pegunungan yang seharusnya ditanamin pohon-pohon besar untuk menahan air dan menahan tanahnya lalu kemudian ditebang, ya itu sebetulnya adalah perilaku manusia ya yang menyebabkan ya, kerusakan ada efek daripada perbuatan manusia. Oleh karena itu kalau tidak dilandasi dengan keimanan, kerusakanlah yang terjadi. Tapi ketika seorang itu beriman, maka orang beriman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya yaitu adalah melakukan terbaik. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhir wa tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Ya, jadi hendaklah dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada nilai maslahat, perbuatan ihsan dan tidak merusak ya, wa la tabghil fasada fil ardh, karena Allah enggak suka kepada orang yang melakukan kerusakan-kerusakan. Nah, inilah 3 potensi ini ya diberikan oleh Allah kepada manusia sehingga dia dapat ya bekerja ya memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah menjadi spirit kerja yang terbaik. Kemudian ibadah sebagai jalan terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena
ketika seseorang itu melakukan satu perbuatan buruk, maka itu akan kembali kepada dirinya. Ya, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Jadi kalau orang itu melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, ya perbuatan-perbuatan baik yang memberikan manfaat dalam kehidupan orang lain, maka nilai pahalanya kembali kepada diri dia. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau ada seseorang profesional ya bekerja dengan memberikan terbaik kepada customernya, ya kepada publik ya yang dia servis, yang menunggu layanannya, dia berikan yang terbaik, ya maka dia tidak akan sia-sia. Ya, walaupun orang yang dia servis itu, yang dia layani itu tidak berterima kasih kepadanya, tidak mengucapkan apresiasi juga tidak, misalnya begitu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang akan memberikan nilai balasan terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan kembali kepada dia. Jadi tidak ada orang yang berbuat baik itu rugi. Justru dia akan mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan duniawi, ya. Setidak-tidaknya keuntungan untuk diri sendiri itu apa? Senang hatinya melihat orang lain bahagia. Di orang yang dia bantu, yang dia tolong, yang dimudahkan urusannya itu, ya dia layani itu bisa berbahagia, senang, tenang, dia itu lebih bahagia lagi. Disebut dengan man amila sholihan falinafsi. Tapi waman asafa alaiha, kalau dia melakukan kerusakan, kejahatan, apakah itu kejahatan secara tersembunyi sekalipun, fa alaiha, dia juga akan merasakannya. Ya. Dahulu itu kan di di Turki itu ada seorang penguasa namanya Kemal Atatürk, ya, sampai-sampai dia merubah azan itu dengan bahasa Turki, ya, orang tidak ada yang mampu melawannya karena dia diktator, ya, siapa-siapa saja yang menentang keputusannya ya itu akan berdampak buruk. Tapi apa yang terjadi di akhir hayatnya? Ya, dia mengalami sakit, ya, gatal-gatal seluruh tubuhnya, mengeluarkan bau yang busuk, tak satu pun dokter yang bisa menyembuhkannya. Bahkan sampai sekarang pun konon kabarnya kuburannya itu pun juga mengeluarkan hawa atau aroma busuk, ya, dari dalam kuburannya. Kenapa? Karena bisa saja ya Allah memberikan azab siksaan. Karena di alam barzah itu kan ada siksaan. Ya, jadi ada orang-orang yang disiksa di alam barzah. Kenapa? Karena dia melakukan satu perbuatan-perbuatan yang merusak, ya, perbuatan buruk yang berkaitan dengan terutama di persoalan agama. Ya, di agama ini kalau ada orang-orang yang menukar-nukar, ya, misalnya syariat, ya, Al-Quran diganti, ditukar, misalnya begitu, nanti urusannya bukan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waman asafa alaiha, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ya, bahkan dalam hadis qudsi dikatakan inni haramtu zulma li nafsi. Aku haramkan, ya, melakukan kezaliman pada diriku. Jadi Allah itu lebih dominan kasih sayangnya. Ya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku lebih, ya, lebih dominan, ya, mengalahkan kemurkaanku. Ya, maka di sini kita melihat bagaimana, ya, perbuatan-perbuatan ihsan itu merupakan satu perbuatan yang terbaik yang memang Allah senang kepada hamba-hambanya melakukan perbuatan terbaik itu. Ya, jadi wama jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu tidak akan rugi karena dibalas oleh Allah dengan yang terbaik juga. Ya, makanya bagaimana kita berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, terutama yang berkaitan dengan urusan publik. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hajat orang banyak, kita berikan yang terbaik. Dan itu adalah merupakan jalan terbaik dalam kehidupan, karena kita akan mendapatkan juga nilai kebaikan dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah ibadah sebagai jalan menuju surga. Ini kita harus meyakini bahwasanya hidup ini bukan di dunia ini saja. Ya. Tapi kita harus yakin bahwasanya ada pembalasan yang sempurna nanti terhadap apa yang kita lakukan. Maka disebut dengan diwafatkan itu disempurnakan. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi disempurnakannya balasan dari apa yang kita lakukan sekarang ini nanti di hari akhirat. Di dunia ini belum sempurna. Makanya banyak orang-orang yang berbuat baik terkadang belum dapat merasakan, ya, hasil daripada kebaikannya itu. Nanti dia akan dapat merasakannya. Ibarat orang menanam pohon kelapa, kelapanya belum berbuah, dia sudah meninggal. Tapi kemudian setelah dia meninggal, kelapanya banyak buahnya, ya, sehingga kemudian dinikmati oleh masyarakat.
ya, apalagi kalau kelapanya itu muda lagi, ya, air kelapa muda, ya, lagi dicari orang sekarang ini untuk meningkatkan imunitas badan kita, ya. Boleh juga Bapak dan Ibu sekalian kalau ada rasa lelah-lelah sedikit, ya, minumlah air kelapa muda, insya Allah, ya, dengan berkah yang diberikan oleh Allah dalam air itu, ya, bisa menyejukkan dan bisa memberikan energi kembali kepada diri kita yang lelah itu. Nah, jadi oleh karena itu orang-orang yang beribadah kepada Allah itu nanti balasnya di surga, ya. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, wa man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Ya, jadi rezeki surgawi itu tidak ada lagi kita ukurannya, ya. Jadi kalau kita sekarang ini taruhlah misalnya punya rumah, ya, ada ukurannya sekian ratus meter misalnya begitu, bahkan ada yang 60, ada yang RSS, macam-macam lah gitu ukuran-ukurannya di dunia ini, ya. Kalaupun tuh ada punya tanah sekian hektar, masih ada ukurannya, takarannya. Kalau sudah nggak ada lagi takaran itu, ya, berapa banyaknya, ya, bayangkanlah begitu, ya, seluas langit dan bumi ini. Karena orang yang sebagian besar kan manusia itu nanti kan disimpan di neraka, ya. Jadi makanya surga itu diwariskan nanti kepada orang-orang yang beriman, ya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, kekal lagi di dalamnya, ya. Makanya fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan, ya, melalui pekerjaan kita landasi setiap pekerjaan kita dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudahlah jalan ke surga. Dan di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal, ya, dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian, peserta atau pendengar kajian SCM pada hari ini, marilah kita tingkatkan, ya, pekerjaan kita, kualitasnya, ya, dan juga servisnya, layanannya kepada publik, ya, sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang lain atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita landasi setiap apa yang kita lakukan itu sebagai wujud daripada ubudiyah kepada Allah, karena Allah telah menciptakan kita, memberikan rahmat karunia yang kalau kita hitung kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kemudian Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini, alam yang bisa kita explore, ya, kita manfaatkan, kita gunakan, dan kemudian Allah berikan kemampuan kepada kita dengan akal pikiran yang bisa kita kembangkan, ya, sehingga kita bisa menguasai ilmu pengetahuan untuk memudahkan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan senantiasalah kita berdoa kepada Allah, ya, walaupun ikhtiar tetap kita lakukan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga meningkatkan imunitas tubuh kita, ya. Namun di sisi lain kita juga tetap berdoa kepada Allah. Biasakanlah membaca doa, ya, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya, min sayyi'il asqam itu artinya adalah dari berbagai macam bahaya-bahaya virus, ya, termasuk, ya, virus COVID-19 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan kita dapat melaksanakan tugas pekerjaan kita dengan memberikan terbaik dalam melaksanakannya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.